Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa anta taqabbal wa anta taqabbal minna wa ila yaumiddin. Allahumma salli alaina wa lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma atina ma jahilna wa dhakkirna وفهمنا ما لا نفهم لنا وعلمنا نصائح. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم لنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم لنا وعلمنا نصائح. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب ثروة عينه. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب ثروة عينه. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب ثروة عينه مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين. Hadirin jamaah ajaran Allah selanjutnya yang harus disampaikan dan yang paham tidak kepada anda kita sendiri hasilnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ahana bi-yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa 'abdika al-'alim. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmat wa alimna barakatuhu bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah sekalian, sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang dapat kita ucapkan dalam suasana sedang puasa melainkan tidak hentinya yang berusaha mengucapkan puji beserta syukur. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan dilimpahkan atau hidayah serta hidayah itu alhamdulillah, dengan nikmat sehat walafiat, dengan nikmat umur belu, dengan nikmat iman Islam alhamdulillah yang pelunggu sami boleh hadir di klemat niki guna kita sama-sama dengerin kita boya ridwan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni kita hadir di majelis ilmu, hadir di taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan dari pengiringan pelunggu sami dari klemat iki jari dengan tekun istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, tekun istiqomah dalam kebagusan, dan mudah-mudahan yang pelunggu sami pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah juga junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat duit dan berselawat jemaah adi tera di julu kiamat maut dalam golongan yang bersami niki adalah umat yang dirindukan, yang selalu diharapkan jadi umat akhir zaman yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, le julu niki alhamdulillah yang bersami memasuki bulan atau hari yang ke-23 di dalam bulan suci Ramadan.
semakin akhir jamaah sekalian, semakin banyak godaan, cobaan, seketika lalu perang melawan hawa nafsu, perang melawan godaan syaitan. Yani dan insyaallah mudah-mudahan lama mudah-mudahan kau siapin diri oleh segala macam godaan-godaan syaitan, godaan hawa nafsu. Insyaallah pada akhirnya kamu akan tercatat menjadi orang yang dapat kemenangan. Inilah laku pertama di teman mau THR. Kedua, yang pengusaha pikiran dijajari di mana lagi. Ketelun ibu-ibu berpikir pikiran mulai diajar di mana paham. Terutama saya sangat mendesak dan ini merupakan salah satu syiar dalam Islam, kelebihan dalam bulan suci Ramadan ketika kita mewujudkan rasa syukur, rasa gembira yang berusaha menyambut kemenangan datangnya hari Lebaran. Berbicara dengan baju baru, dengan makanan-makanan enak. Ini bukan dilarang, ya betul-betul ada kesan betul-betul merasa gembira. Bukti lahir zaman Baginda Rasulullah SAW, cucu beliau Sayyidina Hasan Hussein bijak isi Sayyidatina Fatimah masih boleh le akhir Ramadan lebaran batur-batur yang hari antar yang mendatangkan jubah. Terus Hasan Hussein berdoa ibu macam Umi, ya Umi biar yang lagi sementara batur-batur saat ini wanita yang ada Sayyidatina Fatimah menikah apa mendaya kebijakan Sayyidina Hasan Hussein pertengahan gelabin tidak kejar padahal dia rasa kebijakan daya kebijakan saya kecil tenang gelabin masih jalan. Terus lalu ketika dia terus lebih dekat kejar kemudian si Fatimah dalam balik sekedar mengenai sebut sementara itu sekali hari yang terlihat dan itu menggambarkan kesederhanaan kepada Rasulullah mendapatkan kepada Rasulullah sugi sampai-sampai Siti Fatimah wahab lebaran yang mana seperti dalam jurnal telah ada wahsah kali buat jendok apa segala ayat Hasan Hussein ada saat tende pelaku biar selesai. Tiba-tiba terlihat sama ada Siti Fatimah memerintah atau usul Sayyidina Ali. Coba sida ketuanan Rasulullah sang harap jaga rezeki sekebelangan Hasan Hussein lambi. Akhirnya kan musyawarah dengan Sayyidina Ali, jamaah sekalian. Tiba-tiba datang dengan merontok. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dengan gagah luar biasa. Mau terus keketuaan Siti Fatimah. Saya sida. Oh aku ni tukang jahit ni. Aku ni tukang jahit. Ya katonang Hasan Hussein lambi sawah berjanjimu. Padahal mikir Siti Fatimah, wah lalu jahitannya kelambi. Hanya Yasin, tapi Yasin Dayah, Dijan dan Nurwan. Akhir terima. Terus cemoh Siti Fatimah. Dia oleh tukang jahit ini. Terus pas di Quran Sayyidina Hasan Hussein, menempuh Dijan. Ni wah datang wah ni kelambi ni wah terjahitan. Wah musarang semang terus mulai pasang. Lalu para batur dan aku jajubah wah tajar. Akhir datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah meran ya Rasulullah, mana ketahu saya datang baru dengan saja pakaian itu kan jahit onde iya malaikat Jibril gimana kepotongan Sayyidina Hasan ke Husain ia dalam dia surga langsung menangis Siti Fatimah. Ternyata di saat-saat ini dalam keadaan susah Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat Jibril uniruan yang penting karena kami senang lema di judul lebaran nah ini doa dipakai oleh surga. Nah ini kiruan bagaimana keistimewaan zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini menggambarkan jamaah sekalian. Jadi baginda Rasul pun menganjurkan di akhir Ramadan ini memang sila dijajarin dasar demam betul kelambi sila. Namun tende bawa cok mul jak mana-mana di lojok angkah. Masih jual mul kan jadi lojok pada doa. Atau si COD atau dende lojok de bento datang
tapi orang dagang kelambi nu duit makin tiap jalan tiap jalan antero jalan semata-mata tidak ada lain melainkan hanya kita bertahniah, kita mengucapkan rasa syukur gembira. Ia kesunatan suruh pakaian baru, betul kan? Pakaian baru di tahun lebaran itu menggambarkan bahwa kita telah bersyukur keluar sebagai pemenang sebagai hamba Allah yang telah menjalankan perintah Allah, melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, dan pada akhirnya kita menjadi golongan la'allakum tattaqun sesuai dengan manik Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 niki jemaah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin penjelasan sekali lagu dendeng syarat sebab penjelasan yang niki penyebab semakin kendor ibadah. Yang jelaskan bahwa tentang Lailatul Qadar menurut pendapat Imam Ghazali maupun ulama-ulama yang lain, yakni di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan tanda turun Lailatul Qadar. Ini kita ada dan Imam Ghazali biaran pasti yang tanggal 9 turun Lailatul Qadar. Lalu sekedar sesuai dengan pengalaman beliau. Imam Ghazali ini tiap tahun kan, tiap tahun biaran bertemu dengan Lailatul Qadar. And then yang perlu sami ya berkaitan ke Lailatul Qadar mungkin siapa link pertama dia teruna saat sambil ucapin okay. Lalu ternyata Imam Ghazali janji Nabi Nuhan Imam Ghazali, ya Allah semoga saya ini memiliki iman yang kuat, iman Islam terutama tetap dalam keadaan iman Islam, diberikan kesehatan, diberikan dimurahkan rezeki untuk sebagai bekal untuk ibadah. Ada di dalam dari Lailatul Qadar, ya Allah keji lunas. Ada keji menduaikan 100 miliar istri jauh atau kekayaan melimpah ruah. Apakah boleh? Tentu dengan maksud tujuan tinggi. Adik dengan harta benda niki yang jadi sarana menuju ridha Allah. Adik buat dan bersedekah, nyumbang, bantu fakir miskin ya. Maksud tujuan. Hendak kedua bermaksud tujuan dia kumpulan beribadah hanya untuk bermegah-megah. Nah niki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia lunas duit cara dia kita bermegah-megah aja, inilah kita termasuk orang yang disebut dengan orang yang dilaknat. Aku tentu lunas rezeki ini luas. Jangan sekedar beribadah doang ada rezeki. Sehat walafiat rezeki, kuat iman Islam rezeki, ketenangan rezeki. Dan ini yang paling ya, tinggi sebenarnya nikmat Allah berupa ketenangan. Tenang. Dan mulai dalam ilmu agama disebut dengan sakinah. Sakinah ini dalam keadaan tenang itu susah. Kalaupun ada keperluan, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupinya. Menurut Imam Ghazali teman sekalian, perkiraan dalam Lailatul Qadar niki mulai puasa, itu kan mulai puasa Imam Ghazali. Lamun mulai puasa di jelo Ahad dan Jarbu. Lamun mulai puasa jelo Ahad dan Jarbu sesuai dengan pengalaman Imam Ghazali, malam atau Lailatul Qadar niki turun di tanggal 21. Lamun mulai puasa Ahad dan Jarbu. Lamun puasa mulai jelo Senin. Lailatul Qadar biasa turun biasa le malam tanggal 21. Lamun mulai puasa jelo Senin. Lamun mulai puasa jelo Selasa ke Jumat. Jelo Selasa ke Jumat. Berarti biasa beliau Lailatul Qadar turun tanggal 30. Lamun mulai puasa jelo Selasa ke Jumat. Terus lamun puasa di jelo Kamis. Biasa turun Lailatul Qadar tanggal selain. Lamun mulai puasa jelo Kamis. Nah, lamun mulai puasa le jelo Sabtu. Kan wiki apa? Mulai puasa jemaah. Jelo Sabtu nggih. Lamun mulai puasa jelo Sabtu bahasa Imam Ghazali Lailatul Qadar biasa turun di malam tanggal 23. Berarti malam ini ya malam Lailatul Qadar menurut pendapat Imam Ghazali. Lagu niki tetap dirahasiakan. Andai-andai jemaah Lailatul Qadar niki ketentuan sudah Allah Subhanahu wa taala dan turun tanggal 21. Tiap yakin jamaah sekalian enggak dia kami sholat tarawih amalan-amalan baca Quran malam sekadar sedikit doang. Berarti malam-malam salah aja bebas itu karena dia turun Lailatul Qadar. Dia pun rahasia. Dia tapi ketahuan dan Lailatul Qadar niki pasti turun di tanggal 9. Nah niki kembe tapi kemah ada semakin kiat kan. Berarti mulai Lailatul Qadar ini mulai tanggal sekian bulan Ramadan sampai terakhir. Terlebih-lebih malam-malam sekali dari jelun, dari itu jelun, okay, dalam genap. Lagu lamun dia genap dari 6 jelun, dari 6 jelun. Dia teman ketawa apakah ya genap atau ya ganjil? Karena sebulan ini bukan segitu doa. Sebulan ini arah kalian siwalikur, arah kalian lunas. Rasulullah doa selama hidup beliau menemui bulan suci Ramadan ini kisah genap panas sekali. Puasa siwalikur.
Nah, ini kita terus berharap jemaah dari Anden bisa, tetap kita berharap Anden biar bisa turun Lailatul Qadar. Mesti malam-malam berikutnya mesti malam-malam ganjil ini yang kita berpikir, yang kita sebagai motivasi. Ada sampai apa? Ini bisa 4 guru ini yang Lailatul Qadar. Nah, jauh dalam keterangan masih ada harapan sampai dari malam terakhir karena ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membagi puasa ini menjadi 3 kategori, 3 bagian. Mulai tanggal sekian sampai tanggal 10 niki sampun yang jelasan itu disebut dengan malam-malam rahmat. Tanggal sholat sampai tanggal 20 malam maghfirah, ampunan Allah. Mulai tanggal 11 sampai terakhir yang disebutkan malam-malam itu kuminana, malam-malam pembebasan dari api neraka. Arti waktu ternyata bahwa di malam terakhir bulan suci Ramadan ini predikat kita akan terbebas dari api neraka. Lalu dengan satu syarat, tentu berharap rahmat Allah. Yang sering sampai yang jemaah sekalian, lamun mereka sumbang amal ibadah ke masuk jauh surga, dia semal ya kena surga. Lamun dia akan sumbang amal ibadah, sholat bisa. Apakah sholat itu tak kena terjawab? Dia kata, apakah tepat pas dengan arah waktu? Lihat telat, lihat pantara, lihat sibuk. Yang ini, yang pun lamun dia harapang surga karena amal ibadah masih jauh. Ya pun ada sebuah kisah yang kembali kisah kami jemaah dengan sapagah dia milih terima rahmat Allah. Namun dia berusaha dia memang wajib diterima syarat rahmat Allah. Lebih tahu terutama ketika malam tanggal sekian bulan Ramadan sampai dengan malam-malam berikut. Rahmat Allah sangat penting. Kasih sayang Allah sangat berharga dan berbesar. Jadi penjelasan di dalam kitab Tambihul Mubinin bahwa di subuh itu lahir malaikat Jibril datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya besar malaikat Jibril, demi engkau yang diutus sebagai nabi dan rasul, yang cerita dan anak suku panjang Allah, ahli ibadah, si taat ahli ibadah beribadah 500 tahun dalam ibadah tuh di atas gunung, ya besar malaikat Jibril. Terus setiap bersujud kan wah merasa setiap bersujud beribadah 500 tahun. Ya Allah, gaji lunas, ada gaji kebaik umur ke dalam sujud. Ya udah berasa. Sekeduanya Allah, andai kaji mati, kaji lunas, ada awak kesedih dan hancur tekankan Islam. Ada yang sahut, ya doa berdoa di ibadah. Izin malaikat Jibril mencerita jawab kepada Rasul. Akhir si mau ibadah, dia bersujud, iya doa berdoa ada yang baik umur ketika sujud, berdoa ada yang tidak baik hancur lebur awak dan mati. Akhir tekabulan sudah Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam keadaan sujud. Terus karena memang di atas gunung tahun beribadah, dia ketahuan mati, lalu tetap butuh jenazah. Iya dong jenazah sampai jenuk kiamat ke munas, ada insya tetap butuh jenazah. Wahsa terbaik umur dalam keadaan sujud di dalam alam roh ini, dan tetap alam barzakh walaupun jasad di atas di kuburan, akan terjadi dialog dengan ahli ibadah ini lain Allah Subhanahu wa taala. Oh nanti waktu kabulan kemunasan yang pertama mau dalam surga kamu jadi mesin surga lagu ya bisa terkena tamak boleh dalam surga gara-gara ibadah 500 tahun jadi terkena lagu yang tamak mau dalam surga gara-gara rahmat kasih sayang Allah, kasih sayang kepada Allah ya boleh tamak mau dalam surga mundik bele wali ibadah ni sombong aduh kayak tamak surga hasil kas gaya jauh peryakan deh kok aku milik dalam surga ibadah 500 tahun. Akhirnya menjawab si Allah Subhanahu wa taala. Oh ya mereka sumpah ibadah 100 tahun nikmat bau tembus nikmat bau sejajar daripada nikmat sang peteng. Namun menuju aneh, namun era perhitungan lekak ya dan aneh stoy. Coba timbang kerja amal ibadah 100 tahun kerja mata setiap stoy. Lekak madan si malaikat terus ketimbang waktu le timbangan. Aneh dia berapa? Wah bisa ketimbang, ternyata masih beratkan badan setelah ketimbang amal ibadah 500 tahun. Nurun masih beratkan badan, nikmat badan sama ketika stoy, nikmat stoy malik ketimbang ibadah 500 tahun. Dia pun sadar terus. Walaupun menuju irang kerekengan nenek, kita masuk ke karena kasih sayang saja. Nani minta, kamu jadi neraka wahai baik. Punya takut lagi nikmat kena neraka lain. Ya Allah, begitu nasabun ya Allah, langsung mengakui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya pun jamaah, berbimpun sin para sertik baju tidak sombong.
Tidak terdoa di atas sumpah doa amal ibadah. Dia tidak tahu apakah ibadah itu diterima ataupun ditolak. Berembek pun kembali sesana ke jamaah. Lagu-lagu tertentu harap kena tobat. Insya Allah Allah akan menerima tobat. Ini ya pun kebalan dan doa putus oleh rahmat Allah. Dan doa yang putus asa oleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Asal terlebih bertobat, asal terlebih kuat beristighfar, Allah akan menjadikan kita bahwa ampunan. Ini kita sekalian. Daruan seorang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما